Hai, minasan konbanwa, konnichiwa. Kembali lagi di channel ini. Arigatou gozaimasu. Terima kasih yang sudah datang dan belajar kajian 4 sekalian fukusho gitu kan. Kita masuk ke hari ketiga. Hari ketiga di minggu pertama dari buku Somatomel. Paide oboemasho. Ayo menghafalkan dengan cara berpasangan. Jadi di sini nanti kita akan belajar setidaknya ada 10 pasang kanji. Di mana nanti ini sebenarnya 12, kalau di buku kan 10 kan, di buku sama teman, karena ini ada tambahan dari aku biar nanti di hari ketiga ini kita nambah jadi 32 kanji yang sudah kita hafal gitu. Hachimemashu. Untuk yang pertama kita belajar menghafal kanji, pasti udah familiar ini di binasang, yaitu kanji takai yang artinya mahal, tinggi. Cara baca kedua yaitu koko, itu SMA atau high school. Untuk contoh kalimatnya tinggi, kono biru wa totemo takai desu. Gedung ini sangat tinggi. Bisa juga untuk takai, yaitu berarti tinggi badan, yaitu pakainya pasti seiga takai desu. Contohnya di sini asiwa seiga takai desu. Kakak laki-laki saya tubuhnya tinggi. Itu selalu berpasangan, yaitu seiga takai. Untuk cara baca yang kedua yaitu koko. Contohnya adalah ima imoto wa koko sei desu. Ima imoto wa koko sei desu. Sekarang adik perempuan saya siswa SMA atau sekolah menengah atas. Koko wa toshokan no chikaku ni arimasu. SMA-nya ada di dekat perpustakaan. Nah, jadi kita bikinnya dari kalimat per kalimat, nanti lama-lama jadi sebuah paragraf. Jadi aku mencoba menggabungkan dari yang contoh kalimat satu ke contoh kalimat kedua. Untuk pasangan takai tinggi, jadikan nanti rendah. Nah, menghafalnya yaitu rendah adalah hikui, kanjinya seperti ini. Hikui artinya rendah. Contoh kalimatnya hikui hiru no hoga aru yasui. Aruki yasui. Hikui hiru no hoga aruki yasui. Lebih mudah berjalan dengan hak sepatu yang rendah. Jadi kalau pakai high heels, heelsnya tinggi akan lebih susah. Jadi ini pakai yang rendah. Rendah juga bisa di contoh kalimat yaitu kyou wa kion ga hikui no de samui desu ne. Hari ini terasa dingin karena suhunya rendah. Nah, suhu rendah yaitu misalkan 0 derajat itu kan rendah. Jadi suhu ya ruangan itu, di luar ruangan itu rendah, maka terasa dingin. Oke, untuk kanji ketiga yaitu cara bacanya bisa kinjo, saikin, sama chikaku. Nah, chikaku kan dekat, berarti nanti pasangannya yaitu jauh. Untuk saat ini kita menghafal saikin, kinjo, saikin, sama chikaku. Untuk kinjo yaitu artinya tetangga, saikin artinya akhir-akhir ini, dan chikaku artinya dekat. Untuk kinjo, contoh kalimatnya adalah kinjo no hito to yoku hanashimasu. Saya sering ngobrol dengan tetangga. Kalau di Indonesia kan gosip-gosip tetangga. Tapi ini beda dengan ini ngobrol biasa aja ya, minasang. Terus untuk contoh yang kedua, watashi no kinjo wa yoru ni naru to totemo shizuka desu. Ketika malam hari, lingkungan sekitar saya sangat tenang karena udah sepi di malam hari. Itu menjadi lebih tenang. Cara yang kebaca. Untuk cara baca yang kedua yaitu saikin. Saikin hayako neru yo ni shite imasu. Yo ni shite imasu kan berusaha kan pola kalimatnya. Jadi saikin hayaku neru yo ni shite imasu. Akhir-akhir ini saya berusaha untuk tidur lebih awal. Contoh yang kedua, saikin shikoto ga totemo isogashi desu. Saya akhir-akhir ini sangat sibuk.
Saiking shigoto ga totemo isogashi desu. Hai, lanjut ke cara baca yang ketiga, yaitu chikaku, artinya dekat. Eki no chikaku ni kombini ga arimasu. Ada minimarket di dekat stasiun. Kita ulang. Eki no chikaku ni kombini ga arimasu. Eki no chikaku ni kombini ga arimasu. Ada minimarket di dekat stasiun. Contoh yang kedua. Ashita gakko no chikaku de tomodachi to aimasu. Ashita gakko no chikaku de tomodachi to aimasu. Kita ulang. Ashita gakko no chikaku de tomodachi to aimasu. Besok saya akan bertemu dengan teman di dekat sekolah. Hai, lanjut untuk kanji keempat, yaitu berpasangannya dekat, yaitu jauh. Nah, kanji jauh di Sumatome ini cara bacanya ada 3 dan itu sering banget keluar di ujian JLPT. Yang pertama adalah ensoku, yaitu artinya tamasa. Enryusuru, yaitu ragu-ragu. Kemudian toi, yaitu jauh. Langsung aja kita ke contoh kalimat ensoku. Cara baca yang pertama, ensoku yang artinya tamasa. Aku membuatnya Shenshu ensoku wa tanoshii omoide ni narimashita. Kita ulang. Shenshu ensoku wa tanoshii omoide ni narimashita. Kita ulang pelan-pelan. Shenshu ensoku wa tanoshii omoide ni narimashita. Tamasya minggu lalu merupakan kenangan yang menyenangkan. Nah, omoide itu adalah kenangan atau mengingat tentang kenangan yang sudah terjadi. Omoide ni narimashita, yang menyenangkan. Contoh yang kedua, taifu ga kiru no de ensoku wa chushi ni narimashita. Nah, di sini sebenarnya chushi ya, bukan shu. Nah, ini masang chushi ni narimashita. Chushi itu artinya dibatalkan. Kalau di N4 nanti ada 2, yaitu kanseru pakai katakana sama chushi ni narimashita. Ini sering banget juga keluar di soal-soal JLPT, terutama di Dokai banyak, sama di Mojikoi juga ada gitu. Taifu ga kiru no de ensoku wa chushi ni narimashita. Karena badai akan datang, kegiatan tamasya dibatalkan. Hai, lanjut untuk yang cara baca enryo suru, yaitu ragu-ragu. Enryo suru. Nani ga attara enryo shinai de itte kudasai. Kita ulang pelan-pelan. Nani ga attara enryo shinai de itte kudasai. Nani ka attara enryo shinai de itte kudasai. Jika ada hal lain, jangan ragu untuk memberitahu saya. Contoh yang kedua, himete nihon ni kita toki wa hito ni kiku no enryo shimashita. Hajimete nihon ni kita toki wa hito ni kiku no enryo shimashita. Saat pertama kali datang ke Jepang, saya ragu untuk bertanya kepada orang lain. Hai, minasan, lanjut ke kanji yang keempat. Cara baca ketiga yaitu toi, artinya jauh. Contohnya, kita sopu wa eki kara tokunai desu. Kita sopu wa eki kara tokunai desu. Kita sopu wa eki kara tokunai desu. Nah, minasan pasti tahu kan kenapa di sini ada
jadi toi, jadi tokunai. Itu kan udah, kalau kata sifat yang dijadikan negatif, naik pasti i-nya, kata filsafat i dia berubah jadi ku. Tokunai des, toko gitarnya tidak jauh dari stasiun. Contoh yang kedua, iye kara byoin made toi des. Iye kara byoin made toi des. Rumah saya jauh dari rumah sakit. Rumah saya jauh dari rumah sakit. Hai, lanjut untuk kanji yang kelima, yaitu michikai. Nah, kalau di Sumatera ini cuma satu aja, dan setahu juga yang cuma satu, michikai, yang artinya pendek. Michikai, contohnya kono monogatari wa totemo michikai desu. Cerita ini sangat pendek. Kita ulang pelan. Kono monogatari wa totemo michikai desu. Cerita ini sangat pendek, jadi cepat untuk dibaca atau dipahami. Contoh yang kedua, minasang. Fuyu no hiruma ga michikai desu. Fuyu no hiruma ga michikai desu. Siang hari di musim dingin itu pendek. Dan itu beneran minasang, kalau yang pernah ke Jepang atau pernah hidup di 4 musim, kebanyakan musim dingin itu siangnya sangat pendek. Pagi hari itu cahaya terbit matahari sekitar jam 6:30, nanti jam 4:30 udah tenggelam matahari gitu. Siangnya sangat pendek, malamnya panjang dan sangat dingin. Oke, pasangannya yaitu panjang, nagai, dan tencho. Kalau di N4 kayaknya ada 4 cara baca setidaknya, tapi kalau yang sering keluar di ujian, setauku nanti ada 3, tencho, nagai, sama apa ya, kepala sekolah Pak ya gitu nanti, atau kepala perusahaan, danco atau apa gitu, bacanya co sama nagai. Puco, saco mungkin sering keluar gitulah, nanti ada gitu-gitu co-nya tuh. Co dikatakan kepala atau pimpinan, dan nagai. Oke, minasang, lanjut untuk cara nagai. Watashi wa nagai kami no josei ga suki desu. Watashi wa nagai kami no josei ga suki desu. Kita ulang pelan-pelan. Watashi wa nagai kami no josei ga suki desu. Saya suka wanita berambut panjang. Nah, minasang nggak tahu sukanya apa. Nagai jikan hana shimashita. Nagai jikan hana shimashita. Saya sudah lama berbicara. Maksudnya lama berbicara itu ngobrol aja, ngomong sendiri kayak gini kan sudah lama kan. Nah, ngomong durasinya udah lama. Ini lama atau panjang di sini adalah panjang waktu. Jadi bisa dikatakan lama. Hai, minasang, lanjut untuk cara baca tencho. Tencho yaitu adalah kepala toko. Kono mise no tencho wa totemo shinsetsu desu. Kono mise no tencho wa totemo shinsetsu desu. Kono mise no tencho wa totemo shinsetsu desu. Kepala toko di sini sangat baik hati. Shinsetsu itu baik hati, dan itu juga sering banget keluar di soal-soal JLPT. Lanjut contoh yang kedua. Osara o watte shimai tencho ni okoraremashita. Osara o watte shimai tencho ni okoraremashita. Saya tidak sengaja memecahkan piring lalu dimarahi oleh kepala toko. Okoraremashita yaitu bentuk pasif,
dari okorimas. Tadi kalau pasif kan sebenarnya udah paham kan, kalau N4 pasif dia berubah jadi yang kelompok I jadi A gitu, raremas gitu kan. Nah, di sini ada pola tesimaimas, yaitu ketidaksengajaan. Saya tidak sengaja memecahkan piring. Osarao wa tesimai tenchoni oko raremas. Lanjut untuk yang kanji nomor 7, yaitu yowai, yang artinya lemah. Nah, ini kalau teman-teman atau minasang nonton Jujutsu Kaisen kan pasti paham kan, yowai mu itu yowai, lemah itu. Dari kanji ini, kanjinya yowai. Yowai hito wa hataraku no ga muzukashi. Orang yang lemah susah untuk bekerja. Kita ulang. Yowai hito wa hataraku no ga muzukashi. Untuk contoh yang kedua, Maiku no oto ga yowai no de kikoe nikui. Miku no oto ga yowai no de kikoe nikui. Suara mic-nya lemah jadi sulit didengar. Nah, mic-nya tuh kalau di bahasa Jawa suaranya rindik, suaranya kecil, itu artinya bisa diartikan lemah suaranya. Oto ga yowai, karena suaranya lemah jadi sulit didengar. Kikoe kan didengarkan, kikoe nikui, yaitu nikui, pola yang nikui. Kalau yasui kan mudah, nikui itu sulit untuk didengar. Lanjut, pasangannya dari lemah berarti kan kuat kan, lawan kata untuk memahami secara berpasangan. Kuat ya lemah itu. Lemah di sini ada dua cara baca di somatoma, yaitu benkyosuru sama suyoi. Benkyosuru minasang udah pasti paham benkyosuru. Ini kemarin yang kita pelajari beng, dan ini kyo, cara baca kyo nya dari kanji suyoi. Benkyosuru. Nihon ni kuru mae ni nihongo wo benkyou shite imashita. Sebelum datang ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Nihon ni kuru mae ni nihongo wo benkyou shite imashita. Kyonen nihongo wo benkyou shini kimashita. Tahun lalu pergi ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Kita ulang. Kyonen nihongo wo benkyou shini kimashita. Ni kimas kan untuk melakukan sesuatu. Ni kimas berarti untuk datang ke Jepang. Suyoi selanjutnya yaitu sumenasai. Seharusnya ini suyoi artinya kuat. Minasang gomenasai. Aduh, udah ngantuk malam-malam ngerjainnya. Suyoi di sini, suyoi yaitu artinya kuat, strong, kuat. Gomenasai minasang, kuat, yaitu suyoi. Kare wa chikara ga suyoi. Dia memiliki kekuatan yang kuat. Dia pamer otot. Kare wa chikara ga suyoi. Kemudian kuat biasanya juga muncul di badai, angin, hujan, salju bisa. Soto wa ame ga suyoi. Soto wa ame ga suyoi. Soto wa ame ga suyoi. Di luar hujannya kuat. Kuat diartikan bisa lebat gitu. Itu sering banget muncul di Nihongo ya. Oke, hai lanjut
Untuk kanji nomor 9 yaitu kanji akarui, kanji asta sama setsume. Di Shomatome 3 cara baca yaitu akarui, asta, sama setsume. Pertama, setsume atau penjelasan. Sensei wa saito ni bunpo wo setsume shimasu, yang artinya guru menjelaskan tata bahasa bunpo kepada siswa murid. Sensei wa saito ni bunpo wo setsume shimasu. Kemudian contoh yang kedua, kono apuri wa sukai kata o setsume shite kudasai. Kono apuri wa sukai kata o setsume shite kudasai. Tolong jelaskan cara menggunakan aplikasi ini. Sukai kata, cara menggunakan kebanyakan atau emang kata. Kanji kata itu kan diartikan cara kan, tabe kata, nomu kata, yomi kata, kaki kata. Nah itu kan akan mengikuti dengan kata kerjanya gitu. Oke, minasan, untuk cara baca kedua, akarui bisa diartikan cerah, suasana, lingkungan, keadaan. Kemudian ceria untuk menunjukkan kepribadian seseorang. Tapi pasti nanti kalau kepribadian itu sifat seseorang pasti ada seikaku. Setahuku ada seikaku, kalau enggak ya bisa aja sih, tapi kebanyakan nanti kalau dia menunjukkan sifat orang akarui desu ne gitu kan, dia orangnya ceria ya, periang gitu. Contohnya kalau untuk yang akarui artinya cerah, Keisa wa soto ga akarui desu ne, pagi ini cuaca di luar cerah ya. Itu untuk yang suasana di luar. Kemudian untuk menunjukkan kepribadian atau sifat, kanojo wa akarui seikaku desu. Dia orangnya yang ceria, dia memiliki kepribadian ceria. Untuk asta, kanji asta yaitu besok. Asta wa yugi ga furu desho. Asta wa yugi ga furu desho. Asta wa yugi ga furu desho. Sepertinya besok akan turun salju. Contoh yang kedua, asta gakko ni yasumimasu. Asta gakko ni yasumimasu. Besok saya akan tidak masuk sekolah, karena dia mikir semalam, aduh pusing, mungkin kena kazio ikimasu, masuk angin gitu kan. Jadi dia berkata asta gakko ni yasumimasu. Kemudian nomor 10, kanji yang ke-10 yaitu kurai, berpasangan dengan akarui. Kurai yaitu gelap. Kurai heya ga kurai no de denki o tsukemashita. Heya ga kurai no de denki o tsukemashita. Karena ruangan ini gelap, saya menyalakan lampu. Tsukemashita. Mo soto wa kurai kara oji ni kaero. Mo soto wa kurai kara oji ni kaero. Karena di luar sudah gelap, ayo pulang ke rumah. Mo soto wa kurai kara oji ni kaero. Hai, minasan, lanjut ke yang warui, yaitu buruk. Warui diartikan buruk di sini. Kalau aku nyontohnya yang sering muncul, nanti sebenarnya ini tidak berpasangan ya, tapi aku tambahkan karena ini memang ada di Shomatome, yaitu warui. Warui artinya buruk, bisa arti rasa, bisa arti keadaan, bisa juga sifat pribadi, bisa. Kalau di sini aku contohnya yang sering keluar aja sih, yaitu penglihatannya buruk tuh atau rasanya buruk, tapi aku lebih ke keadaan aja. Nanti kalau rasa agak bingung juga sih menjelaskannya. Aduh, warui buruk. Mega warui no de mega neo kakemas.
Nah, ini kan kakemas kan untuk sesuatu yang dipakai digantungkan gitu, bisa bisa anting-anting gitu kan, bisa kacamata menggantungkan tuh. Jadi memakai kan ada banyak tuh di apa, di bahasa Jepang kan kemarin kan pakai pakaian kimas gitu kan, dikimas, ada me mega warui de mega nio kakemas, karena penglihatan buruk aku memakai kacamata. Contoh yang kedua, minasang, asta tenki ga warukunai to ii desu ne. Asta tenki ga warukunai to ii desu ne. Nah, toi des nih, toi des itu sebenarnya pola untuk menyatakan harapan. Semoga besok cuacanya tidak buruk ya, gitu. Karena mungkin mau keluar, mau pergi nonton atau ke perpustakaan atau ke sekolah, jadi dia berharap besok tidak cuacanya tidak buruk gitu. Langsung oke, hai lanjut. Yang terakhir yaitu Benri sama Ryo Suru. Ada dua cara baca yaitu Benri, ri-nya dari Benri kemarin udah kita belajar, yaitu kanji Benri itu kan yang artinya praktis, dan Ryo Suru. Ryo Suru yang artinya menggunakan. Benri praktis. Motto Benri na basho e hikkoshitai. Hikkoshitai hikokimas atau hikokimas itu pindah, yaitu pindah tempat, ya pindah 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 kemana gitu. Moto benrina bashoe hikoshitai, aku ingin pindah ke tempat yang lebih praktis. Nah, kalau di Jepang praktis di situ kan pastinya dekat stasiun, dekat terminal, dekat halte, terus dekat kombini, dekat mall, dekat pasar, sama dekat rumah sakit tuh bisa dikatakan Benri, aksesnya mudah, itu akses ke kereta, perjalanan kemana-mana udah, karena uh, pernah ke mana itu, di daerah Shikoku, Pulau Shikoku itu jarang banget stasiun atau halte-halte gitu, jadi agak fupen kalau nggak pakai sepeda gitu kan, jadi capek juga kan kalau sepedaan terus gitu. Tuh yang ke contoh yang kedua yaitu Nihon no kombini wa honto ni benri desu ne. Nihon no kombini wa honto ni benri desu ne. Minimarket di Jepang memang sangat praktis. Ini yang aku bisa katakan praktis karena di kombininya sana tuh bisa kirim terima paket juga, terus bisa fotokopi. Nah, kalau di Indo setahuku sih ada yang bisa ada yang enggak ya. Tapi nggak tahu ding semuanya bisa atau enggak. Komen kayak lebih praktis aja, bisa fotokopi, beli sesuatu, barang-barang harian tuh ada di kombini gitu. Untuk yang Rio Suru itu menggunakan kono purintao Rio shite kudasai. Kono purintao Rio shite kudasai. Silahkan menggunakan printer ini. Osaka de chikatetsu no ryu ga shokan ni natte imasu. Osaka de chikatetsu no ryu ga shokan ni natte imasu. Menggunakan kereta bawah tanah Chikatetsu adalah kebiasaan di Osaka. Hai, Nasang, untuk yang terakhir nih, ini untuk renshu belajarnya, latihan renshunya silahkan nanti di pause terus dikerjakan, seharusnya udah mudah ya, tinggal kanji apa, cara bacanya gimana, kemudian cara bacanya apa, kanjinya seperti apa, itu mudah, tinggal lihat berapa detik aja. Sebenarnya Minasang udah sanggup sih, ini masih kantan des
Hai, kalau untuk jawabannya yaitu di sini langsung setelah ini. Nah, hai Owarimasta, hari ini untuk cara belajar hari ketiga yaitu berpasangan tadi, panjang pendek, kuat lemah, tinggi rendah, seperti itu minasang Sumatome. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu minasang semakin bisa menghafal kanji, karena untuk lanjut ke N3 kanji-kanjinya itu sebenarnya dari N4 semua, nanti ada tambahan sedikit di N3, jadi lebih baik dikuatkan dulu hafalannya di N4 baru nanti ke N3 gitu minasang. Hai warimasta otsukare sama desta oyasumi nasai arigatou gozaimasu mata asita minasang.